Selamat pagi, SS. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Bu. Baik-baik saja. Ya, sebelum kita melakukan konseling pada hari ini, ada baiknya kita awali doa terlebih dahulu ya, SS ya, supaya nantinya konseling dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Senang sekali hari ini berusaha bisa bertemu lagi dengan SS, dan hari ini kita akan mengadakan konseling untuk membahas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nantinya berusaha berharap berusaha bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi perlu berusaha ingat bahwa dalam konseling kali ini nantinya keputusan berada di tangan kamu sendiri ya SS ya. Jadi kamu yang akan menentukan kira-kira apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Nah, kemarin kita kan sudah melakukan janjian lewat WhatsApp bahwa hari ini kita akan melakukan konseling sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam. Begitu ya SS ya. Ya Bu. Nah, Ya. baik. Perlu berusaha sampaikan dulu bahwa ini nanti dalam proses konseling ini nanti kamu bisa menceritakan segala permasalahan yang kamu hadapi atau yang kamu rasakan. Kamu nggak usah takut kalau nanti berusaha mungkin kamu berpikiran loh nanti berusaha cerita kemana-mana. Tidak, karena saya bisa menjamin kerahasiaan ini hanya antara SS dan berusaha saja. Jadi saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga nantinya berusaha bisa membantu SS untuk kita bersama-sama mencari solusinya dengan baik. Sepakat SS? Ya, ya Bu. Sepakat ya. Nah, sekarang berusaha mau mendengarkan dulu cerita kamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, kemudian unek-unek yang ada dalam diri kamu ini apa? Coba ceritakan ke Burosa. Gini Bu, belakangan ini saya di sekolah itu bukan di sekolah saja sih, di rumah juga, di pas keluar juga sama teman-teman. Itu kok saya sering tidak bisa mengendalikan emosi saya ya Bu. Jadi sedikit-sedikit tersinggung. Bahkan kemarin di sekolah itu sempat sudah dapat SP dari sekolah. Jadi setiap kali berbaur sama teman-teman ataupun teman-teman di luar ataupun di sekolah itu selalu sedikit-sedikit saya tersinggung dengan sindiran atau mungkin candaan sama teman-teman yang tidak cocok di hati saya. Untuk saat ini sih itu Bu. Jadi saya gampang emosi, saya gampang tersinggung, mudah marah, sampai kena SP di sekolah. Itu gimana ya Bu ya? Baik, berusaha paham sekarang. Jadi, memang berusaha sering mendengar bahwa kamu ini sering dipanggil oleh kesiswaan dan juga wali kelas berkaitan dengan kasus yang sering kamu hadapi, yaitu apa? Kamu sering berkelahi dengan teman-temanmu. Ternyata setelah ditanya itu hanya masalah kecil, tetapi emosi kamu meluap-luap di situ. Seringnya kan begitu ya. Kalau boleh berusaha tahu, apa yang kamu inginkan setelah nantinya kita melakukan konseling ini, kira-kira kamu inginnya bagaimana toh? Sebenarnya saya ingin eh, kembali lagi seperti dulu. Jadi bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, dan bisa menikmati suasana dengan nyantai seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang ini karena mungkin bosan apa pengaruh gimana saya juga tidak tahu. Jadi gampang emosi, jadi gampang tersinggung. Jadi untuk saat ini keinginan saya juga pengennya kembali seperti dulu. Jadi bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan eh, apa namanya diri, tidak mudah tersinggung.
Sekarang Bu Rosa tanya lagi, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan dengan keinginanmu tadi? Kan kamu ingin supaya kamu tidak lagi cepat marah, gampang emosian, gampang tersinggung, gitu kan? Nah, kira-kira yang selama ini yang sudah kamu lakukan itu apa toh? Ya, saya selama ini sudah berusaha untuk mengendalikan diri, sudah berusaha untuk menahan emosi, sudah saya lakukan berbagai macam cara untuk mengantisipasi itu, untuk mengendalikan diri, tapi tetap saja tidak bisa. Tapi tetap saja gampang emosi, tetap saja gampang tersinggung. Tapi semuanya sudah saya lakukan berbagai macam cara, Bu. Jadi apalagi cara saya yang akan saya lakukan untuk dapat bisa mengendalikan diri itu, Bu. Begini SS, menurut kamu ini ya, jika kamu terus-menerus begini, kamu terus-menerus gampang tersinggung, kamu mudah marah, itu kira-kira apa yang terjadi? Selama ini apa yang terjadi kalau kamu itu cepat marah, cepat emosi, tidak bisa mengendalikan emosi kamu? Biasanya apa yang terjadi? Ya, biasanya kalau saya sudah marah-marah, saya sudah emosi, saya sudah mengeluarkan keinginan saya, sebenarnya itu sudah kepuasan saya tersendiri, Bu, dengan cara meluapkan emosi saya. Tapi efek dari emosi saya itu akhirnya ya terjadi perkelahian, terjadi pertikaian dengan teman-teman ataupun keluarga. Jadi bukan itu saja sih efeknya. Jadi banyak kehidupan yang saya alami itu setelah saya meluapkan emosi, setelah saya meluapkan unek-unek saya, jadi semuanya sebenarnya kacau. Jadi efeknya negatif. Berarti kamu sudah bisa menilai sendiri ya bahwa apa yang selama ini kamu lakukan itu ternyata salah. Ketika kamu emosi, ketika kamu sedikit-sedikit tersinggung dengan perkataan temanmu yang mungkin mereka itu hanya bercanda, tetapi efek yang kamu rasakan ternyata negatif semua yang ada. Bukan malah justru kamu punya teman, tetapi malah justru teman kamu semuanya menghilang atau mungkin menjauhi kamu. SS Burosa mau tanya dulu, kira-kira hal apa sih yang membuat kamu itu gampang marah, menjadi gampang marah? Biasanya itu saya gampang tersinggungnya itu kalau misal ada orang yang sudah ikut campur dalam masalah pribadi saya dan masalah keluarga saya, sedangkan keluarga saya itu seperti ayah dan ibu saya itu seringkali bertengkar. Baik, berarti karena kebanyakan teman kamu ini selalu menyinggung permasalahan keluarga kamu, gitu. Apa yang kamu dapat toh setelah kamu melakukan itu tadi? Maksudnya kamu sering marah-marah, kamu gampang emosian, apa yang kamu dapatkan? Ya, kalau setelah saya marah-marah, saya emosi seperti itu, ya sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali, Bu. Yang ada malah tidak tenang di hati, ya tidak enak, tidak nyaman di hati. Karena ya apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya keliru. Dengan marah-marah, dengan emosi, semuanya menjadi kacau sebenarnya. Sebenarnya saya sadar hal itu, tapi ya harus gimana lagi, saya tidak bisa menahan emosi saya, tidak bisa menahan amarah saya untuk marah-marah. Jadi semuanya emang tidak ada gunanya sebenarnya, Bu. Terus Bu Rosa mau tanya lagi ini. Rencana kamu selanjutnya apa? Apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Ya, saya berkeinginan untuk merubah diri saya pribadi, karakter saya yang sebelumnya marah-marah, gampang emosi, gampang tidak bisa mengendalikan diri. Saya ingin merubah semuanya itu dengan bisa menahan emosi saya.
Baik SS, Bu Rosa sudah mengerti apa yang menjadi permasalahan kamu dari perbincangan kita ini tadi atau konseling kita hari ini tadi. Kamu menyampaikan bahwa selama ini kamu sulit untuk mengendalikan emosi dikarenakan ternyata permasalahan yang terjadi, mohon maaf ini ya, permasalahan yang terjadi antara kedua orang tua kamu di rumah. Itu yang menyebabkan kamu tidak nyaman dulu ketika kamu berada di rumah. Akhirnya itu terbawa sampai keluar. Jadi ketika ada teman yang mengajak bercanda, ketika ada teman yang mungkin menyinggung sedikit saja soal papa mama kamu atau keadaan keluarga kamu sudah marah-marah. Nah, tadi kamu juga sudah menyampaikan bahwa kamu ingin berubah, kamu ingin menjadi lebih baik lagi. Kamu tadi juga sudah menyampaikan bahwa selama ini apa yang menjadi beban kamu atau yang dapat menyulut emosi kamu itu sebenarnya apa? Itu sudah kamu utarakan di sini tadi. Nah, Bu Rosa senang sekali ketika kamu mengatakan bahwa kamu ingin berubah. Tetapi di sini Bu Rosa berharap kamu pun juga akan merubah sikap kamu ya, seperti janji kamu tadi. Nah, ini nanti akan berusaha lihat dulu, akan berusaha amati dulu selama paling tidak 1 bulan ke depan. Berusaha berharap tidak ada laporan lagi, baik dari pesiswaan, baik dari wali kelas, atau dari guru-guru yang lain, bahwa nantinya akan ada pemanggilan atas diri kamu ya. Ya Bu, ya saya usahakan Bu. Bu Rosa senang ketika kamu sudah mau mencoba untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Berarti ada itikat baik dalam diri kamu bahwa saya ingin berubah, gitu kan? Bu Rosa hanya berpesan satu hal, apapun yang terjadi antara papa mama kamu di rumah, jadilah diri kamu sendiri. Jangan sampai itu merubah sikap kamu yang nantinya itu dapat membuat kamu kecewa sendiri ke depannya nanti. Nah, tunjukkan bahwa, mohon maaf ini ya, walaupun kamu berasal dari keluarga yang broken misalnya, tapi tunjukkan bahwa kamu bisa sukses. Tidak semua anak yang berasal dari keluarga broken itu mereka tidak berhasil. Tunjukkan itu ya SS ya. Ya Bu. Bu Rosa akan mengamati tadi, Bu Rosa akan melihat 1 bulan ke depan. Tapi nantinya jika di tengah-tengah jalan misalnya kamu mungkin ingin konsultasi atau kamu ingin konseling lagi dengan Bu Rosa akan terima, kita janjian lagi via WA. Kapan kita bisa konseling? Kalau begitu Bu Rosa cukup untuk hari ini. Nanti Bu Rosa minta tolong kamu isikan evaluasi, form evaluasi yang akan Bu Rosa kirim ke WA nantinya, itu sebagai evaluasi dari konseling kita hari ini. Oke SS? Ya Bu, siap Bu. Ya, baik. Sebelumnya, setelah kita melakukan konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti juga Tuhan merubah kamu, supaya apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu ini nanti boleh terlaksana dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih SS untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan kamu boleh bercerita kepada Bu Rosa. Kita ketemu lagi lain waktu ya SS. Ya Bu.